Ketika kau merasakan hidup tak lagi berarti, gelisah selalu hatimu, cobaan datang silih berganti. Meski tiada seorang pun yang pedulikan hidupmu, jangan kau berputus asa, masih ada yang pedulikanmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita tentu masih dalam suasana masa Paskah. Masa penuh bahagia, penuh sukacita, gembira. Karena Kristus hadir senantiasa di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar Anda semua? Tahes, sehat-sehat bukan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini, Minggu Paskah keempat, bacaan-bacaan berbicara lagi tentang kebangkitan, misteri Paskah, dan tentu konsekuensinya bagi kita. Injil Minggu Paskah ini berbicara tentang gembala yang baik. Ia berkata, gembala yang sejati, gembala yang benar, memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Ini dia ungkapkan dalam konteks misteri Paskah. Antara gembala dan domba-dombanya ada relasi yang sangat dalam dan kuat, intim, saling memahami. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Relasi seperti inilah yang juga terjadi antara dia dan Bapaknya. Bapa mengenalku dan aku mengenal dia. Bapa mengasihiku. Orang-orang upahan yang tak ada relasi dengan domba-dombanya. Domba-domba yang bukan miliknya. Ketika terjadi ancaman, apa yang dia lakukan? Pasti dia lari. Lari-lari menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan kepada kita belas kasih-Nya yang besar, yang dibangun atas dasar kasih. Mengasihi sampai memberikan seluruh hidupnya, sampai mati. Melalui kebangkitannya, Yesus menerima hidup baru setelah melewati penderitaan. Ketika ia mati dan kemudian bangkit, Yesus sadar dia telah memenuhi kehendak Bapa yang penuh kasih untuknya dan untuk kita. Yohanes dalam bacaan kedua menulis, lihatlah betapa besar kasih Bapa sehingga kita dipanggil anak-anak Allah. Amin. Amin. Kita menerima hidup baru. Melalui misteri Paskah, Yesus hidup anak Allah. Melalui sengsara dan kebangkitannya, hidup kita diubah. Kita patut bergembira dan sadar betapa luar biasa anugerah yang kita terima ini. Meski hal itu belum nampak secara penuh, apalagi kini kita justru dalam situasi kacau, ketakutan, bencana bermacam-macam, musibah.
kita harus hidup dalam iman, dalam pengharapan, dan juga dalam kasih. Amin. Amin. Hidup dengan penuh pengharapan. Kisah para Rasul yang kita baca dalam bacaan pertama menegaskan Petrus dengan berani memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Apalagi dia mau diadili karena telah menyembuhkan orang lumpuh. Sehingga ketika diadili, atas nama siapa engkau mau melakukan hal itu? Petrus dengan berani, dengan gagah menjawab, kami lakukan, kami sembuhkan orang lumpuh ini dalam nama Yesus Kristus yang telah kalian bunuh. Namun Allah telah membangkitkan dia. Allah telah membangkitkan dia. Yesus yang telah kalian tolak, Yesus yang telah kalian buang, ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru. Dan Petrus juga dengan lantang, dengan berani mengatakan keselamatan hanya ada dalam dia. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Luar biasa Bapak, luar biasa. Nah, silahkan merenungkan. Semoga suasana Paskah dan renungan ini semakin meneguhkan iman kita. Dan semakin memberikan pengharapan kepada kita. Dan supaya kita semakin mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Nah, silahkan renungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Batu. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jangan kau berputus asa, masih ada yang pedulikanmu.